Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismayanti Dewi dari kelas E2 Manajemen. Kedudukan Rasul. Sikap orang akan berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain, sesuai dengan kedudukan orang yang dihadapi itu. Seperti kafir Quraisy yang menuduh Rasulullah dengan berbagai tuduhan keji. Bagi orang Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya. Muhammad hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1, Maha suci yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Kata hambanya menurut ulama berarti jisman wa ru'uhwan, jasad dan ruh. Bukan hanya ruhnya saja, ini mimpinya namanya sebagai seorang hamba. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia memiliki nasab garis keturunan dan memiliki jasad seorang manusia. Sebagai manusia, beliau makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, dan berkeluarga. Terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rod ayat 38 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasulullah mendatangkan suatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Pada surat Al-Furqan ayat 20 menjelaskan memang begitulah para rasul, mereka makan makanan dan berjalan-jalan di pasar. Rasulullah juga merupakan anak dari bapak dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga yang bersih dari zina di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Nasab Nabi. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. 2. Bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang mesti dibicarakan. 3. Bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam. Keturunan Rasulullah. Rasulullah seorang manusia biasa, bisa dibuktikan dengan nasab beliau yang bersambung dari Nabi Ismail radhiyallahu anhu dan Nabi Ibrahim radhiyallahu anhu. Yang menarik adalah banyak dari nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang kafir. Yang jelas kita ketahui keimanannya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di luar itu kita tidak memiliki data yang valid. Namun karena keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh nenek moyangnya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, menjadi kajian sejarah dan keilmuan selama 140 tahun. Martabat suku Quraisy yang tadinya adalah kuncen Ka'bah dan kota Makkah terakat secara luar biasa dengan hadirnya sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sampai di situ saja, bahkan sampai hari ini pun keturunan anak cucu beliau tetap mendapatkan tempat terhormat di kalangan kaum muslim. Padahal seluruh keturunan beliau yang ada pada saat ini adalah keturunan dari garis anak perempuan, sangat bertolak belakang dengan tradisi patriarkat bernasab kepada ayah yang dianut bangsa Arab. Seluruh nasab beliau, baik yang ada di atas maupun di bawah, beliau menjadi sangat istimewa karena wahyu yang diturunkan pada beliau. Fisiknya, kemanusiaan Rasulullah juga dibuktikan dengan banyaknya kitab-kitab ulama yang membicarakan ciri fisik-fisik beliau. Selain keelokan paras wajah dan tanda-tanda kenabian pada fisik beliau, kitab-kitab ulama juga menceritakan bagaimana cara Rasulullah memperlakukan anggota tubuhnya dan bagaimana beliau berpenampilan. Apa saja yang dipelihara seperti jenggot dan rambut, dan apa saja yang dipotong dan dirapihkan seperti kumis, kuku, bulu ketiak, dan kemaluan. Semuanya dijelaskan dengan rinci dan bahkan menjadi bernilai sunnah jika kita melakukannya dengan berniat mengikuti teladan beliau. Tidak sampai di situ, bahkan pembicaraan berkelanjut bagaimana gaya hidup, pola makan, dan terapi-terapi yang Rasulullah lakukan untuk menjaga kesehatan. Ujung akhirnya adalah Rasulullah memiliki badan atletis, tidak berperut gendut, bahkan
di usia manusia sudah hampir 60 tahun masih mampu lomba lari dengan Aisyah, yang saat itu masih berusia belasan tahun. Sehat, bugar, dan energik itulah yang dapat kita simpulkan dari ciri fisik Rasulullah. Bahkan gaya hidup dan terapi-terapi yang pernah Rasulullah SAW jalankan sudah menjadi keilmuan-keilmuan tersendiri yang bernama Tribun Nabawi atau pengobatan cara Nabi. Rasul antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Ketika beliau SAW menerima wahyu yang pertama, maka dari langit yang terdengar suara, "Wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah dan aku Jibril." Kedudukan kedua dari Muhammad adalah sebagai Rasul di antara Rasul yang lainnya. Surat Al-Imran ayat 144. Dua orang yang disembelih Abdullah, ayahanda Rasulullah, adalah anak yang keluar dari undian di hadapan Humbal untuk memenuhi nazar Abdul Muthalib bahwa anaknya 10, maka salah satunya akan disembelih. Orang-orang Quraisy mencegah seluruh untuk mendatangi dukun perempuan. Dukun itu memerintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Kalau yang keluar masih Abdullah, maka ditambah lagi 10 sampai jumlah yang Allah ridhoi sampai 100 unta, ditetapkan sebagai diat pembunuh manusia tanpa sengaja. Memiliki jasad. Imam Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan jasad Rasulullah SAW dalam kitab Sama'il Muhammad SAW. Manusia yang paling tampan adalah Adam alaihissalam, karena Allah langsung menciptakan dengan tangannya dan meniup rohnya. Yang kedua, wanita yang paling cantik adalah Hawa. Tidak ada yang menyerupainya kecuali Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai setengah ketampanan Nabi Adam SAW. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.